Selamat datang di YouTube channel Tes CPNS. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan klik tombol subscribe. Selamat menikmati dan jangan lupa berikan komentar-komentarnya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tes CPNS. Kali ini kita akan belajar mencoba membahas satu persatu mengenai soal-soal yang terkait dengan soal-soal tes CPNS. Dimana di sini yang pertama ada soal yang terkait dengan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung 3 nilai fleksibilitas. Nilai fleksibilitas salah satunya adalah memiliki nilai dasar, yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah di sini fleksibilitas itu terkait dengan apa ya teman-teman? Fleksibilitas itu terkait dengan nilai dasar. Terus yang kedua adalah nilai instrumen. Dan yang ketiga adalah nilai praktis. Kalau di sini mengenai Undang-Undang Dasar 1945, itu kan bukan nilai dasar karena kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu adalah dasar dari segala dasar hukum. Dan setelah Pancasila itu ada pembukaan, baru kemudian UUD 45. Jadi undang-undang yang masuk ke Pancasila, bukan Pancasila yang masuk ke undang-undang. Berarti yang A salah. Yang peraturan presiden salah, yang ketetapan MPR salah, peraturan pemerintah juga salah. Yang paling benar adalah kebudayaan. Karena apa? Karena Pancasila itu bersumber dari nilai dari bangsa itu sendiri. Dulu Pancasila itu diambil ketika rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu sudah memiliki adat budaya, sudah memiliki nilai-nilai religius, dan sebagainya. Jadi Pancasila itu diambil dari nilai kebudayaan, itu yang ada di atasnya atau yang lebih dasar lagi. Oke, yang berikutnya adalah nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Artinya apa teman-teman? Ketika kita berbicara mengenai filsafat bangsa, yang timbul itu adalah dari hasil pemikiran dan penilaian. Yang ini menjadikan sumber nilai tersebut itu berlaku di masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang terjadi di masyarakat atau sudah terlaksana dan masuk ke dalam hati nurani masyarakat. Filsafat bangsa menjadikan jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku. Pandangan hidup disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapat tujuan yang diidamkan, dasar pedoman untuk penyelenggaraan negara, untuk penyatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan, merupakan bagian dari perjalanan negara. Ini adalah arti dari filsafat bangsa itu sendiri ya teman-teman. Kalau dasar pedoman ini bukan karena ini Pancasila sebagai dasar negara untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia merupakan bagian dari perjalanan negara, bukan. Dan yang cenderung itu ke A, yaitu jati diri bangsa. Oke, yang berikutnya kita akan bahas mengenai Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis. Bersifat dinamis itu maksudnya apa? Bersifat dinamis ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Memang Pancasila itu tidak bisa dirubah. Tanpa dirubah sendiri pun Pancasila itu sudah bersifat dinamis. Itu jawaban yang benar adalah Pancasila penerapaan sehari-hari berjalan lurus tanpa adanya perubahan. Pancasila terbuka dengan ideologi lain. Pengaruh ideologi lain saling melengkapi. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar. Jadi jawabannya yang D ini. Oke, yang berikutnya adalah
Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, tapi juga mengakui kedaulatan lain. Salah satunya adalah kedaulatan negara. Pengakuan tentang kedaulatan negara terdapat pada. Nah, kalau terkait dengan hal-hal ini, teman-teman sebenarnya itu harus mengetahui landasan-landasan dari jawaban itu sendiri. Teman-teman tidak bisa langsung menjawab yang dimaksud ini ke arah mana, kan seperti itu. Yang A itu Pancasila sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Apakah benar persatuan Indonesia terkait dengan kedaulatan? Bisa ya. Terus Pancasila pada sila keempat itu terkait dengan demokrasi. Terus Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3. Terus ada pembukaan Undang-Undang 45 alinea 1 dan pembukaan alinea 4. Yang mengakui kedaulatan lain, mengakui kedaulatan negara, itu ada di alinea ke-4, teman-teman. Yang berbunyi adalah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, ketika ada perang atau apa, masyarakat itu harus mengikuti komando negara. Negara yang memutuskan terlebih dahulu. Ketika negara mengiyakan, itu baru ke masyarakat. Karena apa? Jika tidak seperti itu akan terjadi suatu pertumpahan darah atau misalnya itu ada penghakiman secara massal. Oke, yang berikutnya adalah pengembangan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila ke. Kalau rasa cinta tanah air ini terkait dengan NKRI, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.